Silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Anggreni, bidan yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ini Bu Ros. Usianya berapa? 26. Oke, sebelumnya kalau gitu saya akan menutup tirai dan pintu terlebih dahulu Ibu. Oke, sudah. Bagaimana, keluhan apa? Ini Bu, saya mau tahu tentang reproduksi dan seks pada pasangan menikah ya Bu. Oh, oke. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui? Belum ya. Kalau gitu di sini saya akan menjelaskan, mohon disimak. Ini saya menggunakan leaflet, nanti bisa dilihat di leafletnya ya Bu. Jadi pernikahan itu apa sih? Jadi pernikahan itu yaitu setelah terjadinya akad antara kedua belah pihak yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan calon pengantin. Nah, pernikahan ini merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Nah, kemudian apa sih itu hak reproduksi dan seksual? Yaitu memiliki hak untuk memutuskan kapan mempunyai anak, kemudian jumlah anaknya berapa, dan jarak kehamilannya. Apa sih itu tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping dari obat-obatan dan alat tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah reproduksi dan juga seksual. Kemudian persiapan pranikah. Persiapan pranikah itu apa aja sih? Yaitu yang pertama persiapan fisik. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan status kesehatan dengan memeriksa tanda-tanda vital seperti nadi, kemudian tekanan darah, kemudian jumlah pernafasan, kemudian suhu. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan darah seperti pemeriksaan HB atau jumlah darah, pemeriksaan trombosit, leukosit atau darah putih. Kemudian pemeriksaan darah yang dianjurkan juga seperti pemeriksaan golongan darah dan juga menentukan resusnya itu resus positif atau negatif. Kemudian pemeriksaan golongan darah sewaktu, kemudian pemeriksaan thalassemia, hepatitis B dan C. Hepatitis itu penyakit kuning. Terus pemeriksaan TORCH itu merupakan toksoplasma, rubella, cytomegalovirus dan juga herpes simplex. Dan juga selanjutnya yaitu pemeriksaan urin berupa urin rutin. Kemudian pemeriksaan gizi. Nah, pemeriksaan gizi yaitu dengan meningkatkan status gizi, terutama bagi pengantin perempuan. Untuk menanggulangi terjadinya KEK atau kekurangan energi kronis dengan persiapan kehamilan. Kemudian mengecek anemia dan juga asam folatnya. Kemudian screening imunisasi TT itu dengan pencegahan dan perlindungan yang aman terhadap penyakit seperti penyakit tetanus, yang itu diberikan imunisasi selama 5 kali. Apabila sudah maka tidak perlu diberikan imunisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan reproduksi seperti mengganti pakaian dalam 2 kali sehari dan mengganti pakaian 2 kali sehari. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang berbahan ketat atau bahan sintetis. Kemudian membersihkan organ reproduksi dari depan ke belakang. Kemudian menggunakan air bersih dan air mengalir. Kemudian dikeringkan menggunakan handuk yang bersih dan juga kering, atau bisa menggunakan tisu. Jangan memakai pembalut yang tipis. Untuk memakai pembalut itu setiap 4 jam sekali diganti ya. Dan juga bagi perempuan itu apabila sering keputihan, berbau dan bernanah itu harus memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Kemudian bagi laki-laki itu dianjurkan untuk disunat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Seperti pernikahan ideal itu apabila perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tetapi apabila tidak terjadi, maka hal yang harus dihindari itu seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, penelantaraan, kemudian eksploitasi. Eksploitasi itu seperti memanfaatkan dan memperdagangkan pasangan. Kemudian kesetaraan gender dalam rumah tangga. Itu yang pertama itu stereotipi, yaitu pelabelan terhadap perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, atau sebaliknya. Kemudian
menganalisasi perempuan di tempat sebagai orang yang tidak memiliki peran penting atau dianggap remeh, kemudian memiliki beban ganda. Beban ganda itu seperti perempuan dia lebih kerjanya lebih lama dan lebih banyak, terus perempuan juga harus dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Kemudian organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Yang perempuan itu ada ovarium. Ovarium itu terletak di kiri dan di kanan saluran telur. Terus juga ini terletak di rongga panggul. Untuk sebulan sekali biasanya indung telur kiri atau kanan itu secara bergantian mengeluarkan sel telur, atau biasa yang disebut dengan menstruasi sel telurnya, yaitu dia meluluh. Nah, apabila dibuahi maka sel telur akan berubah menjadi janin. Kemudian tuba fallopi itu berada di saluran kiri dan juga saluran kanan, berfungsi untuk sel telur dari indung telur menuju ke rahim. Kemudian fimbre atau umbai-umbai ini dengan dianoleknya dengan jari tangan dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan dari indung telur. Kemudian uterus atau rahim ini merupakan tempat berkembang janin, bentuknya seperti buah pir. Kemudian serviks itu merupakan bagian uterus yang berbatas dengan vagina. Pada saat persalinan tiba maka leher rahim akan membuka dan bayi akan keluar. Kemudian vagina atau biasa dibilang dengan kemaluan, ini merupakan saluran. Diameternya itu diameter depan 6,5 dan dinding belakangnya itu 9 cm. Ini sifatnya elastis dan berlipat-lipat. Berfungsi sebagai untuk hubungan seksual dan keluarnya menstruasi dan juga bayi. Kemudian klitoris itu merupakan organ kecil yang dia itu sangat sensitif terhadap rangsangan karena terdapat saraf-saraf dan juga pembuluh darah. Kemudian labia atau bibir kemaluan itu terdiri dari 2 bibir, yaitu bibir besar dan juga bibir kecil. Laki-laki yang pertama yaitu testis atau buah zakar, itu jumlahnya 2 untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Kemudian skrotum itu merupakan buah zakar, yaitu kulit yang melindungi testis dan berwarna gelap dan berlipat-lipat. Nah, skrotum itu bergantung di testis dan mengandung otot polos atau mengatur jarak testis ke dinding perut dengan mengatur suhu testis agar relatif tetap. Kemudian vas deferens atau saluran sperma, ia menyalurkan sperma dari testis ke epididymis menuju uretra atau saluran kencing prostatika. Kemudian prostat itu ada beberapa kelenjar lainnya. Nah, kelenjar yang pada organ laki-laki itu menghasilkan cairan meni atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Kemudian penis itu sebagai alat senggama dan saluran keluarnya sperma dan air kencing atau air seni. Kemudian menjaga kesehatan jiwa dan keharmonisan pasangan rumah tangga, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kehamilan itu meliputi apa aja sih? Yang pertama, metode kontrasepsi. Untuk menunda kehamilan itu bisa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, terus pil, terus KB, dan juga suntik dan juga yaitu susuk. Kemudian proses kehamilan itu setelah sel telur dibuahi sperma. Kemudian tanda-tanda kehamilan seperti perut kembung, mual, kemudian kelelahan, perubahan payudara, dan biasa moodnya berubah. Kemudian pada saat hamil harus memeriksakan kehamilannya. Dianjurkan pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap seperti pemeriksaan urin lengkap dan juga pemeriksaan darah seperti HIV/AIDS, kemudian TORCH, kemudian hepatitis dan juga sifilis. Dan pemeriksaan laboratorium itu bertujuan untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan tidak adanya risiko. Bila ada risiko maka akan segera dilakukan penanganan. Kemudian
Untuk menjaga kehamilan, maka cara kesehatan ibu hamil dan janin itu harus mengkonsumsi gizi yang seimbang, di mana gizi ini 2 kali lebih banyak dibanding wanita yang tidak hamil, dengan mengkonsumsi buah-buahan dan juga sayuran untuk menjaga kehamilan, dan juga minum vitamin prenatal, olahraga ringan, dan menghindarkan kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman yang keras, dan juga tidur yang cukup dan menghindari stres. Kemudian menu selama kehamilan itu harus menu yang bergizi seperti brokoli dan makanan yang gizi tinggi, dan juga dikonsumsi untuk selama kehamilan, khususnya ibu hamil muda karena mengandung protein bisa dari pisang, alpukat, jeruk, dan lain-lainnya. Kemudian tanda-tanda tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi apabila ibu hamil terlalu muda kurang dari 20 tahun, ibu hamil terlalu tua lebih dari 35 tahun, ibu yang sering hamil atau anaknya lebih dari 3, kemudian jarak persalinannya itu dekat atau kurang dari 2 tahun, kemudian pengambilan keputusan itu untuk mencari upaya medis yang kedaruratan, dan juga apabila terlambat di fasilitas kesehatan, dan juga terlambat mendapatkan pertolongan medis yang akurat. Kemudian tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, kemudian bengkak pada tangan, kaki, dan wajah, kejang, dan sakit kepala yang berat, demam tinggi terus lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum waktunya lahir, kemudian muntah terus menerus dan tidak mau makan, berat badannya itu tidak naik pada trimester 2 dan 3, dan juga bayi dalam kandungan itu gerakannya kurang. Terus apabila terdapat salah satu tanda itu, maka harus segera memeriksakan ke tenaga kesehatan. Kemudian untuk kondisi emosional ibu hamil itu biasanya lebih mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, marah, dan tidak semangat. Kemudian perasaannya itu mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur. Kemudian biasa mencemaskan perubahan pada fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim, dan khawatir bila bayinya meninggal atau cacat. Kemudian ekonominya itu belum siap atau dia belum bisa menjadi orang tua, dan juga pada waktu mengidam itu atau ingin diperhatikan mengidam harus segera dituruti seperti itu. Hal tersebut itu semata-mata karena ibu ingin diperhatikan keluarga atau suami karena kondisi emosional ibu hamil. Kemudian P4K itu berisi biasa pada buku KIA itu ada. Kemudian stiker P4K biasa ditempel di depan rumah. Dan tujuan dari P4K sendiri itu terdatanya ibu hamil. Kemudian ibu hamil itu merencanakan persalinannya di mana, penolongnya siapa, terus dananya apa, BPJS atau umum, kemudian kendaraan, menyiapkan golongan darah, menyiapkan uang darurat, dan pengambilan keputusan apabila terjadi gawat daruratan. Kemudian persalinan normal itu proses persalinan yang melalui atau secara alami terjadinya kontraksi dan terjadinya pembukaan dan sehingga bayinya keluar. Kemudian perawatan pasca persalinan yaitu dengan perawatan tali pusat, kemudian pemberian imunisasi itu hepatitis B, BCG, polio, kemudian pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi pada tenaga kesehatan, kemudian minum kapsul vitamin A itu biasa diberikan setelah lahir, dan satu lagi setelah 24 jam. Kemudian segera melakukan kelahiran ke kader, dan juga menganjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan. Tujuannya itu agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian IMD dan manfaat ASI. IMD atau inisiasi menyusui dini itu bayi itu disusui segera setelah lahir selama 1 jam, dan bayi itu dibiarkan untuk mencari puting sendiri. Kemudian pemberian ASI secara eksklusif itu bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan selama 6 bulan. Kemudian ASI itu dianjurkan tetap sampai usia bayi 2 tahun. Kemudian IMS dan HIV, di mana yang pertama itu yaitu gonore atau kencing nanah. Nah, apabila pada laki-laki itu uretranya itu kenyal, terus keluar putih dan kekuningan. Terus pada perempuan itu tanpa gejala. Bila ada itu keluar nanah putih atau kekuningan pada daerah mulut rahim.
Kemudian untuk pencegahannya yaitu berhubungan intim menggunakan kondom dan setia pada pasangan. Kemudian sipilis atau raja singa itu biasa luka atau pora yang jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong. Nah, kelenjar getah bening di lipatan paha akan membesar, kenyal, dan juga tidak nyeri pada penekanan. Untuk pencegahannya itu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, dan menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual. Kemudian herpes genitalia. Herpes itu diawali dengan bintil-bintil atau luka-luka berkelompok. Dia itu dasarnya kemerahan, sangat nyeri, dan juga pembesaran kelenjar pada lipatan paha. Kemudian herpes genitalia itu kambuhan, bisa kambuh lagi, timbul apabila faktor stres pikiran atau senggama berlebihan, kelelahan, dan lain-lainnya. Untuk pencegahannya itu sama, yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, dan menggunakan kondom, dan hindari lembar petugas atau faktor pencetusnya. Kemudian HIV itu atau kuman atau virus penyebab dari AIDS. Nah, AIDS sendiri itu merupakan kumpulan dari gejala akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Nah, infeksi HIV itu dapat menular melalui cairan tubuh. Ada beberapa risiko, yaitu apabila hubungan seksnya tidak aman. Kemudian HIV menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV. Kemudian dari jarum suntik, para pengguna narkoba yang secara bergantian menggunakan jarum suntik. Kemudian HIV itu menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan juga menyusui. Kemudian mendeteksi tentang kanker dan deteksi dininya. Nah, kanker itu merupakan pembunuh perempuan, kanker rahim itu merupakan pembunuh perempuan kedua setelah kanker payudara. Kemudian kanker rahim itu maupun kanker payudara sudah masuk ke stadium lanjut, sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang cepat, sehingga harus deteksi secara dini. Untuk deteksinya itu bisa dengan pap smear atau IVA test. Kemudian deteksi dini kanker rahim itu dianjurkan pada perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seks dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Untuk deteksi dini kanker rahim itu dapat dilakukan di dokter atau bidan, puskesmas atau rumah sakit. Kemudian kehidupan seksual suami itu biasanya dipengaruhi oleh faktor psikis dan juga faktor fisik. Nah, faktor-faktor ini merupakan fungsi seksual juga. Pada faktor fisik itu ada tidaknya penyakit pada hidup, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis itu faktor psikis antara lain itu ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Untuk gangguan kehidupan seksual itu dapat terjadi pada suami maupun istri, sehingga harus dikomunikasikan apabila menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar belah pihak sama-sama puas. Sekian yang telah saya berikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Oke, tidak ada nih. Kalau begitu di sini saya akan melakukan evaluasi. Apa saja sih deteksi dini kanker serviks? Pap smear dan IVA test. Oh iya, benar. Saya rasa di sini Ibu sudah paham nih. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan bisa segera hubungi saya. Iya. Terima kasih, Bu.